Shalom, selamat pagi anak-anak TK dan SDK Pelita. Puji syukur ya, kalian sudah menyelesaikan penilaian akhir semester ya, PAT ya. Dan hasilnya pasti sesuai dengan apa yang sudah kalian usahakan ya. Dan bersyukur juga anak kelas TK B sudah menyelesaikan sekolahnya dan akan melanjutkan ke SD. Dan anak SD kelas 6 akan melanjutkan ke SMP ya. Nah, bersyukur juga pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita selama semester yang baru ya, semester yang sudah lama gitu ya. Kita akan memasuki semester yang baru di kelas yang baru ya. Dan kita mau bersyukur pagi hari ini, kita mau memasuki ibadah kita, chapel kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas Allah yang hadir di dalam ibadah kita. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan agar hati kita fokus di dalam kita beribadah. Mari kita bersaat teduh. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami, senantiasa memimpin seluruh hidup kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami ke hadapan Tuhan. Dan kami rindu agar Tuhan dimuliakan di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kau pimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tolong setiap kami agar kami hadir dalam ruangan ibadah walaupun secara online dengan sungguh-sungguh memiliki kerinduan kepada Tuhan, ingin mengagungkan Tuhan, ingin memuji Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tolong juga guru-guru kami yang akan memimpin dalam pujian, yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga yang memainkan musik. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami agar kami boleh memasuki ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau bersyukur selain Tuhan menyertai kita, ada hal yang penting, paling penting dalam kehidupan kita. Itu Allah sudah menebus kita. Dan Tuhan menjadikan kita milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian kita, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya.
Terpujilah Allah yang telah menebus kita, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah, dan Tuhan senantiasa memimpin langkah demi langkah hidup kita melalui setiap firman yang Ia berikan kepada kita. Dengan firman-Nya kita mengetahui apa yang Allah inginkan. Dengan firman-Nya kita tahu apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita dan apa yang membuat Allah disenangkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kalian boleh duduk kembali. Kita akan dengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dan kita mau agar kita memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan, ya. Kita akan naikkan pujian kita sebagai keledai. Kristus Tuhanku penebusku, ku patut abdi dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi dia selamanya. Sebagai keledai ku Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, seperti pujian yang sudah kami naikkan, kami mau taat kepada pimpinan-Mu. Taat melalui firman Tuhan yang kami dengar, dan kami melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang patuh, yang taat kepada Engkau. Seperti keledai yang diserahkan untuk dipakai Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati kami agar kami diperbaiki, dipimpin, dibimbing melalui firman-Mu. Sehingga kami semakin hari semakin menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Melalui firman yang kami dengar, kami mau belajar melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai guru kami agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Terlebih Roh Kudus, tolong kami agar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi.
hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Herti, dan kalau misalkan nanti bisa ketemu ketika sudah onsite ibadahnya, bisa disapa Ibu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, di mana Allah mengkhususkan Daud. Nah, anak-anak, Daud adalah seorang gembala kambing domba. Dia bekerja sebagai penggembala kambing domba. Nah, anak-anak, tentu yang bekerja sebagai gembala kambing domba, pekerjaannya tiap hari adalah datang ke padang rumput untuk memberi makan domba-dombanya. Nah, anak-anak, ada sebuah cerita di mana seorang gembala membawa kambing dombanya ke padang rumput. Nah, di sana kambing dombanya makan dengan sepuasnya. Di sana padang rumputnya sangat luas dan rumput-rumputnya juga sangat hijau, sehingga domba-dombanya makan dengan lahap, menikmati rumput-rumput. Nah, tiba-tiba domba-domba itu merasa ketakutan. Mereka pergi ke pinggir padang rumput, sehingga gembala itu heran mengapa domba-dombanya kelihatan ketakutan. Namun tidak lama kemudian muncul seekor singa. Nah, singa ini kelihatan sangat kelaparan sehingga ia ingin memakan salah satu dari domba-domba itu. Nah, sebagai seorang gembala, dia tidak ingin domba-dombanya dimakan oleh singa itu. Dia berdiri di depan singa-singa itu untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dan ketika gembala itu berdiri di depan domba-dombanya, ia pun mengusir singa itu dengan cara dia mengambil tongkatnya dan dia mengayunkan tongkat itu di depan singa itu, sehingga singa itu pun lari dari hadapan gembala dan domba-dombanya, sehingga saat itu domba-dombanya selamat dari musuh yang akan memakan mereka, yaitu singa. Nah, anak-anak, hari ini tuh kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang Allah mengkhususkan Daud. Mengapa Allah mengkhususkan Daud? Apa istimewanya Daud? Padahal Daud hanyalah seorang pengembala kambing domba. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 16. Ya, di dalam kitab 1 Samuel pasal 16. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Tuhan mengutus seorang Samuel untuk datang ke Bethlehem, dan di sana ia akan bertemu dengan seorang Isai. Dan salah satu dari anak Isai itu adalah anak yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja, menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Nah, anak-anak, siapa raja pertama yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu? Ya, benar, Raja Saul. Raja Saul sangat patuh kepada Tuhan, dia sangat taat kepada Tuhan. Waktu dia memimpin bangsa Israel, dia sangat patuh kepada Tuhan. Tetapi lama-kelamaan dia mengabaikan Tuhan. Dia tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan. Dia merasa dirinya hebat. Nah, anak-anak, karena Tuhan tahu bahwa Saul tidak baik untuk memimpin bangsa Israel, sehingga ia mau memilih orang lain untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, yaitu nantinya dia akan memilih Daud. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan di pasal 16 ini menceritakan seorang Samuel. Nah, Samuel ini sangat disayangi oleh Tuhan. Dalam kehidupan Samuel, Tuhan bekerja dalam hidup Samuel, Tuhan selalu menyertai kehidupan Samuel. Bahkan ketika Samuel mendengarkan suara Tuhan, Samuel tidak mengabaikan perintah Tuhan, tidak mengabaikan suara Tuhan. Tetapi Samuel terus mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, ketika Samuel sudah tua, tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, "Aku mengutus engkau kepada orang Bethlehem yang bernama Isai. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Jadi di sini Tuhan memerintahkan Samuel untuk datang ke Bethlehem, di mana di sana ia akan bertemu dengan seorang yang bernama Isai. Dan salah satu dari anak-anak Isai adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menjadi seorang raja.
bagaimana cara Samuel untuk mengetahui bahwa yang dipilih oleh Tuhan itu adalah salah satu dari anak Isai. Karena Isai memiliki banyak anak. Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa bawalah tanduk dan berisikanlah itu dengan minyak. Dan ketika nanti engkau sampai di rumah Isai, engkau akan mencurahkan minyak itu ke atas kepala anak yang telah saya pilih. Nah anak-anak, Samuel sebagai anak yang patuh kepada Tuhan, ia pun mengikuti perintah Tuhan. Ia datang ke Bethlehem. Ketika ia sampai di Bethlehem, ia pun bertemu dengan Isai. Nah, dia tahu bahwa tujuannya ke situ adalah mencari atau ingin mengurapi anak yang telah dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Ketika ia sampai di rumah Isai, ia melihat anak sulung Isai, anak pertama Isai. Dan dia berpikir bahwa itu adalah anak yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Karena ia melihat tampang dari anak sulung Isai itu tampan. Dia juga tinggi, badannya juga bagus. Sehingga Samuel berpikir bahwa itu adalah anak pilihan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, apa yang dilihat manusia belum tentu seperti apa yang dinilai oleh Tuhan. Jadi terbukti bahwa anak pertama itu bukanlah anak yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Lalu anak kedua Isai datang lagi ke depan Samuel. Tuhan berkata bukan itu. Masuk lagi anak kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai terakhir anak yang berada di situ, Isai berkata bahwa inilah anak-anakku. Lalu Samuel mengatakan kepadanya, Tuhan tidak memilih dari antara mereka. Lalu Samuel berkata lagi kepada Isai, inikah semua anak-anakmu? Lalu Isai mengatakan, masih ada satu lagi, namanya Daud. Tapi dia sedang menggembalakan kambing dombanya di padang rumput. Lalu Samuel menyuruh Isai untuk mengutus seorang untuk memanggil Daud datang ke rumah untuk diurapi oleh Samuel. Lalu Isai menyuruh orang untuk memanggil Daud datang ke rumah. Lalu ketika Daud sampai di rumah, tampang Daud adalah tampang yang sangat kecil. Karena dia adalah anak bungsu dari anak laki-laki Isai, sehingga badannya kecil dan dia masih kayak kanak-kanakan. Dia pendek dari saudara-saudaranya, tidak seperti tubuh saudara-saudaranya yang kekar, yang tinggi. Nah, ketika itu pun Samuel mengurapi Daud dan ketika selesai Samuel kembali ke rumahnya. Dan karena Samuel telah kembali, Daud pun pergi kembali lagi ke padang rumput karena belum waktunya dia menjadi seorang raja. Nah anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Allah memilih Daud. Padahal Daud adalah seorang gembala kambing domba. Dia tidak terbekali dengan menjadi seorang raja, berperang. Dia tidak belajar bagaimana berkelahi. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Mengapa? Karena Daud memiliki hati yang taat. Dia juga percaya kepada Tuhan dan Tuhan juga tahu bahwa Daud memiliki hati yang beriman dan mau menuruti setiap perintah Tuhan. Nah, Tuhan memilih Daud dengan cara mengutus Samuel pergi ke Bethlehem. Anak-anak, Allah akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Nah, mungkin saat ini ada di antara kita yang ketakutan. Mungkin karena sudah selesai ujian nih, pasti bingung nih, bagaimana ya, apakah nilai saya bagus? Apakah nanti saya bisa lulus? Apakah bisa naik kelas? Nah, ketika kita dalam ujian, sebelum kita ujian kita meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nah anak-anak, Allah telah menempati janjinya kepada bangsa Israel, di mana dia akan memberikan seorang raja yang baik untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan sampai kepada tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Anak-anak,
kemudian di tahun ke tahun akan ada raja yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa dia yang menjadi raja yang sempurna, yang akan menebuskan segala kesalahan kita, yang mati di atas kayu salib dan bangkit. Dia adalah Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya, dan kita pun bisa selamat dari dosa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus segala kesalahan kita. Anak-anak, dalam kehidupan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, tetap kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan kita jangan henti-henti untuk menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Memberi diri kita untuk diperbaharui, menjadikan kita sebagai anak yang takut akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa ketika kita dalam masalah, ada Tuhan yang akan menolong kita. Anak-anak, ada hafalan kita pada hari ini, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10b. Di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10b, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sekali lagi, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin untuk firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, biarkanlah dalam kehidupan kami terus berpegang di dalam perintah-Mu Tuhan, dan tetap taat kepada Engkau. Dan kami pun percaya Tuhan, ketika kami berada di sekitar kami, bahwa apapun penilaian orang kepada kami Tuhan, belum tentu seperti itu penilaian-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan ujian. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka mendapatkan hasil yang baik, dan sehingga mereka juga Tuhan bersukacita di dalam Engkau, dan terus mengucap syukur pada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melanjutkan studinya di studi yang lebih tinggi, yaitu di SMP Tuhan. Kiranya juga Engkau yang memberkati, Engkau yang membukakan jalan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu terus semangat, terus memberi diri untuk belajar, sehingga mereka kelak menjadi orang sukses. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang akan naik kelas. Engkau juga yang pimpin mereka, Engkau juga yang melindungi mereka. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh belajar, sehingga nantinya mereka bisa membahagiakan orang tua mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang akan masuk ke TK atau mungkin yang masuk ke SD. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati, Engkau juga yang menyertai mereka. Biarlah awal yang mereka lalui Tuhan Yesus, Engkau yang selalu bersama-sama dengan mereka. Dan ajaran mereka Tuhan untuk terus mengasihi-Mu. Dan mereka terus berpegang bahwa ada Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini Engkau yang menyertai kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.